track recordnya seperti apa, minimal sebagai pertimbangan saja. Nanti untuk keputusannya monggo silahkan bebas memilih. Tadi yang kalau mau untung 10 juta sehari mainnya berapa lot belum bilang, Pak. Oke, jadi kita kembali ke materi dulu. Kita kembali ke pertanyaan tadi, $700 per hari. Ya, kemudian modalnya adalah 70.000. Nah, sekarang lot yang dipakai. Lot yang dipakai kalau kita bermain jangka pendek, ya kita bisa memilih ketahanan yang sudah kita siapkan ini. Yang pertama, ketahanan yang lebih aman itu modal dibagi 50.000 pip. Yang kedua, ini aman tadi. Yang kedua, ini tingkat sedang, ketahanan sedang. Ini modal dibagi 20.000 pip. Ya, saya menyampaikan 50.000 pip ini berarti kalau menggunakan broker yang 4 digit, ya nanti tidak bingung, karena terkadang urusan pip aja jadi bingung. Jadi perhatikan di sana, di cat di sana, di Euro USD dihitung angka digitnya di sebelah kanan ini. Ada 1,21300. Berarti di belakang koma ada 5 digit, 5 angka. Maka ketika nanti saya menyampaikan contohnya, misalkan saya ukur yang warna merah ini sebelum warna hijau ini, saya ukur dari bawah ke atas ini 60 pip ya, 60 pip. Ini artinya kalau di broker yang menggunakan 4 digit, apakah ada? Masih ada. Ada broker yang menggunakan 4 digit di belakang koma, maka 60 ini artinya 6 pip ya, 6 pip saja gitu. Jadi membacanya Oh, pip. kalau saya punya udah pakai yang 5 digit. Oh iya, berarti kalau nanti saya menyebut 60 digit, berarti standarnya yang 5 digit ini sama berarti. Tinggal ngukur aja, misalkan ini kalau kita masuk di di XAU, ini misalkan saya hitung yang panjang warna hijau ini. Saya ukur dari ujung bawah yang ada ekornya sampai ujung atas ekornya, ini 1980 pip ya, berarti ngitungnya 1980 pip. Gitu aja. Jadi kalau saya nyebut 1980, artinya tinggal mengukur, tarik ke sana. Oke, kalau sudah ada kejelasan, saya lanjut dulu di cara menghitung lotnya. Kemarin ada kita juga menggunakan teknik persen. Nah, sekarang bisa juga menggunakan ketahanan. Ketahanan yang ketiga adalah beresiko. Ini rumusnya modal dibagi 10.000. Yang keempat adalah high risk atau resiko tinggi. Ini modal dibagi 5.000 atau kurang dari 5.000. Nah, tentu ini bukan trading jangka panjang. Ini khusus untuk trading jangka pendek. Artinya maksimum 2 hari harus clear. Tidak boleh ada transaksi. Tidak boleh bermalam sampai lebih dari 2 hari. Kalau bisa usahakan 1 hari selesai, 1 hari clear. Kondisi apapun. Ya, saya sih maunya nggak bermalam, Pak. Soalnya Nah, itu saya kan bagus. memang nggak punya pekerjaan lain, jadi Ya, pagi sampai malam itu bisa ngerjain ini terus, dan oke. malam kalau ada inepan saya tidurnya kurang enak. Ya, itu berarti cocok dengan yang kita lakukan. Berarti 1 hari clear artinya jangka pendek. Maka kita bisa gunakan, kita bisa memilih ketahanan yang aman, yang sedang, berisiko maupun high risk. Saya tidak merekomendasikan yang berisiko tinggi maupun berisiko ini, karena ini sangat berbahaya, dibutuhkan keahlian, dibutuhkan pengalaman yang panjang. Nah, saya rekomendasikan yang nomor 1 dan nomor 2 boleh. Kalau nomor 1 ini kita sudah coba belajar dan sudah menguasai, boleh kita naikkan di ketahanan yang berikutnya. Yang nomor 1 dulu pertama pakai 50.000. Contoh misalkan modalnya 70.000, kita menggunakan ketahanan aman
kita memilih ketahanan yang aman, maka lot yang kita gunakan nanti modal 70.000 dibagi 50.000. Maka nanti akan ketemu di sana 0, berapa ini? 70 dibagi 50. Ya, 1,4. Kita bisa menggunakan lot 1,4 atau kita bisa pecah menjadi beberapa. Maksimumnya adalah ini. Maksimum itu berarti tidak boleh lebih dari 2 kali ketika transaksi langsung menggunakan lot 1,4. Ya, paham Bu yang maksud saya? Jadi 1,4 ini kita bisa pecah menjadi 0,25, 0,75, kemudian Oh, jadi itu masuknya pada harga yang beda-beda gitu ya, Pak? Nah, kalau yang pakai dipecah ini berarti harganya beda-beda. Kalau yang satu kali kan cuma sekali berarti ini. Maksimum Ya, kita ya. ini tidak boleh lebih. Jadi misalkan nanti keliru ya cut loss sudah, tidak ada jalan lain. Hmm. Nah, berbeda kalau kita nanti dibagi seperti ini. Kita artinya kita hitung untuk dibagi lebih kecil atau misalkan kita perkecil lagi dengan angka-angka yang bisa lebih kecil. Pertama misalnya kita menggunakan 0,25. Kemudian ada 0,55. Ya, kemudian misalkan ini kalau dikurangi 0,25 dikurangi 0,55 berarti masih 0,6 di sini. Sisanya 0,6 ini bisa dibagi 2 juga. 0,3 kemudian 0,3. Contoh begitu Bu. Jadi bisa dipecah menjadi beberapa dan itu nanti dikuasai. Lot-lot yang angka-angka yang kita pakai ini selalu angka-angka yang pasti, jangan dirubah-rubah. Misalkan pertama kalau ada peluang yang belum terlalu yakin, kita gunakan lot yang kecil dulu. Kalau misalkan sudah terlalu yakin marketnya sudah bergerak kuat, ya kita boleh menggunakan lebih tinggi lagi. Jangan langsung dipakai semuanya, karena nanti pasti ada salahnya, kita kesulitan untuk melakukan suatu recovery namanya. Ya, maka kalau dipecah begini tentu akan lebih mudah, kita kontrolnya lebih gampang. Oke, sehingga kalau misalkan satu hari butuhnya 700 dolar, kita menggunakan lot 0,5 aja sudah besar, sudah bagus sudah. Coba berapa ribu, berapa pip kita dibutuhkan nanti. 700 dibagi 0,55. Hanya butuh 1270. Ini kalau kita bagi setiap transaksi, setiap sekali transaksi kita close-nya misalnya 150 pip atau 200, terserah nanti kita ukur kemampuan kita berapa untuk close dari profitnya. Misalkan saya ambil yang gampang 150 ya, 150 ya. Tar dulu ya. Jadi tadi 0,55 700 dibagi 0,55 ini. Nah, 1200. Kita sehari butuh 1272 pip. 1272 pip. Kalau misalkan kita satu kali transaksi saja butuh 100 pip, saja, maka transaksi kita hanya 12 kali, 13 kali lah. 13 kali transaksi. Masa sehari kita tidak bisa transaksi 13 kali begini? Karena kalau 13 ini kalikan per transaksi close profitnya 100 pip, sehingga kalau 0,55 ini persis 55 dolar kita exit, kita close. Gampangnya begitu. 55 dolar kita close. Kalau kalikan 13 kali transaksi, berarti 55 dikali 13, nanti dapatnya sudah 700 lebih. Sudah memenuhi target kita. Oke. Kita menggunakan ketahanan yang sangat aman ini. Pakai 50.000 pip. Sangat tidak mungkin satu hari bangkrut. Sangat tidak mungkin MC kalau mengikuti step by stepnya. Karena ada batasan resiko, ada risk management yang harus kita terapkan di sana nanti. Ada pertanyaan dulu sampai di sini dulu, Bu. 13 kali itu satu hari banyak juga ya, Pak? Nah, makanya kalau 13
kali kita terlalu banyak, maka kita turunkan biar tidak terlalu banyak. Lotnya yang tadi 0,55 kita naikkan jadi 0,75. Apakah bisa? Bisa, maksimum kan 1,4. Kita bisa 0,75. Nah, kalau 0,75 Itu nanti akan 13 kali itu bukanya di beberapa pair gitu ya Pak? boleh satu kali suatu pair, boleh berbagai pair, tapi saya rekomendasikan fokus di satu pair aja dulu. Kalau nanti Tapi 13 kali satu pair, susah. biasanya saya dengar orang-orang satu hari cuma satu kali dan satu pair. Oh, enggak juga. Banyak peluang yang muncul di sana kok. Karena dia enggak, karena terlalu ketat syaratnya. Di kita nanti kalau cuma 5 kali masih dapat. Satu pair itu 5 kali masih dapat. Ya, maka kalau misalkan 13 terlalu banyak, ya kita turunkan jadi di bawahnya. Lotnya kita naikkan jadi 0,75. Jadi kalau 0,75 ini nanti berapa kali kita coba hitung dulu. Target kita hanya 933. Jadi target kita 933, lebih rendah dari awalnya tadi 1200 tadi, 1300. Nah, sekarang tinggal targetnya 933 pip per hari. Kalau misalkan setiap kali transaksi kita ngambil profitnya 150 pip, ini main di XAU. Kalau di XAU lebih terjangkau. Kalau di Euro susah nanti. Kalau di EU ini susah terjangkaunya. Kalau di XAU gampang. Di XAU atau GU atau GC lebih gampang. Tapi kalau di ini akan sulit sekali nanti. Satu kali transaksi 150 pip ini sulit. Ya, coba kita Memang kalau XAU sehari bergerak berapa pip Pak? XAU itu dalam kondisi normal 1.600 hingga 3.000 pip satu hari. Ketika marketnya ada tren yang kuat atau ada news berdampak besar, ini bisa lebih dari 3.000 hingga 6.000. Ini rate Oh, rata. saya lihat di chartnya ya, misalnya kayak kemarin ya Pak, dia bergerak cuma sekitar 1853,7 sampai 1868, itu cuma berapa pip? Ribuan sama yang kemarin ya, kita lihat. Yang Ya, kemarin coba perhatikan dari ujung ke sini sampai ujung ke sini. Ini tetap aja ribuan meskipun kelihatan kecil begini. Ada 1779. Kan sudah memenuhi syarat minimalnya. Di sana ada 1600 sampai 3000. Sehingga yang kita butuhkan bukan satu arahnya. Market itu nanti kita bisa memanfaatkan, market bergerak naik, kita bisa manfaatkan untuk taking profit. Dia bergerak turun, bisa kita manfaatkan semuanya. Yang terpenting tahu tekniknya nanti. Tahu tekniknya. Kalau tidak tahu tekniknya 1600 kemudian targetnya 900 kan kecil. Ya, yang kita ambil bukan satu arah, nanti dua arah bisa kita ambil semuanya. Artinya arah naik bisa kita ambil, arah turun bisa kita manfaatkan untuk taking profitnya kalau ada peluang di sana. Sehingga kembali ke sini lagi, kalau misalkan targetnya hanya 900, kemudian per transaksi kita close profitnya 150, maka tentu akan lebih cepat kita tercapainya. Ini paling sehari butuh 6 kali transaksi, 6, sekian. Jadi 6 sampai 7 kali transaksi dengan minimal target close profitnya adalah 150 pip. Sehingga kalau 0,75 lotnya ini profitnya minimal ya, profitnya 150 pip dikali 0,75. Ya, minimal 112,5. 112,5. Plusnya, floating plusnya ya paling tidak di sekitaran angka 112 ini kita close. Jangan terlalu kecil. Ya, kecuali misalkan marketnya pelan sekali, bergeraknya lambat sekali dan susah untuk mendapatkan 100 lebih, maka kita bisa
close lebih awal. Nanti di lain waktu, di lain peluang, ada kalanya kita tidak dapatnya tidak hanya 150, bahkan bisa 300 pip nanti. Sehingga tidak mematok, tidak selalu di angka 150. 150 pip ini hanyalah sebagai dasar kita minimal sekian. Ada kalanya nanti market bisa bergerak lebih liar. Ketika kita entry tiba-tiba bergeraknya cepat, sudah lebih dari 150 pip. Begitu kira-kira. Oke, ada difahami, silakan diamati dulu. Kalau misalkan ada kesulitan lagi nanti kita sampaikan lagi. Ini terkait dengan satu, dengan manfaatkan lot, kemudian dengan memanfaatkan berapa kita harus transaksi di dalam satu hari kita. Dengan target 150 pip atau 930 per hari dengan lot 0,75, maka minimal kita transaksinya 6 kali, 6 sampai 7 kali satu hari. Nah, kalau 6 sampai 7 kali ini masih logis, gampang dijangkau. Sangat mudah sekali kalau cuma 6 sampai 7 kali. Ini rata-rata kita juga sehari ya antara 4 sampai 5 kali transaksi. Kalau saya pergunakan resiko yang tinggi karena modal saya kecil, lotnya saya perbesar, tetapi saya mengambil pipnya kecil. Kalau saya teknik yang saya gunakan, saya selalu menggunakan angka sekitar, ini modalnya sekitar 3.400 sampai 3.500 ya. Lot yang kita gunakan 0,25, 0,55, 0,75, 1,25, terakhir angka 2. Ya, dengan angka-angka ini tentu ini ada sangat berisiko tinggi kalau kita tidak memahami, bisa habis dalam hitungan detik. Maka harus paham karakternya. Saya analisa di XAU, saya entry-nya di XAU. Maka harus tahu karakternya, pahami karakternya. Ya, bagaimana kalau dia mulai kencang, bagaimana kalau dia sideways, bagaimana kalau dia ada news, semuanya harus difahami karakternya. Saya tidak lari ke sana sini, hanya fokus pada satu pasangan. Karena ketika kita fokus, maka kita setidaknya akan banyak memahami karakternya. Berbeda kalau kita dengan multi time frame. Ya, bentar-bentar nanti lompat sana, sebentar lompat sini, ganti sana, ganti sini, ganti sana, ganti sini. Yang ada di mata kita pasti kelelahan, kemudian rasa capek, dan tentu daya pikir kita akan menurun karena saling gonta-ganti di sana. Diingat masing-masing pair itu punya karakter masing-masing, punya karakter pergerakan yang berbeda. Di XAU ini beda dengan euro. Di euro beda dengan pound sterling. Kalau kita tidak paham karakternya, hanya mengikuti pola candle, hanya mengikuti geraknya saja, ya tentu akan terseret nanti. Ya kan ada yang pakai macam-macam, ada XAU, ada euro campur GBP, kemudian ada CHF, campur-campur dalam satu transaksi. Bukan tidak boleh yang begini, tapi kontrolnya kurang maksimum di sana nanti. Pasti ada yang nanti kita tidak terkontrol dengan baik. Karena berbagai macam pair ini tentu karakternya beda-beda. Kita hanya percaya pada indikator misalkan, tambah parah lagi. Kita hanya percaya pada indikator. Kalau indikatornya ini masih di atas naik, oh ini masih naik terus. Ya, ikuti saja nanti pasti hancur. Ya, kalau kita hanya mengandalkan indikator tanpa memahami konsep dasarnya. Ya, seperti ini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Itu saya yang ngitung pipnya itu masih belum ngerti. Yang mana, Bu? Kan misalnya kemarin itu kan kok bisa sebesar gitu sih pipnya kok. Kalau saya ngitung kayaknya nggak sebesar itu. Yang di chat ya. FAU. Iya. Coba aja dihitung, angkanya ditarik, nanti pasti ketemu. Dari ujung ke ujung pasti ketemu 600 sekian. Dari ujung-ujung pasti ketemu 600. 1779 totalnya. Kemudian
Kemudian kalau kita lihat lagi yang warna hijau ini, nah ini 2004. Gimana? Ngukurnya bagaimana? Ngitungnya bagaimana? Kalau ngitungnya pakai manual ya beda. Ngitungnya pakai yang ada, sudah ada. Pakai yang di laptop atau di komputer ini yang ada pakai crosshair ini, diklik, ditahan aja, ditarik. Nanti akan ketemu berapa ribu gitu. Oh, kalau kalau ngitung dari angka-angkanya ini dikurangi gitu beda ya? Kali 100. Kalau ngitung di angka nanti kali 100. Contoh begini. Kalau di emas ya, beda ngitungnya. Heeh. Ini sama di sini misalnya. Nah, dikurangi manual namanya itu. Coba kurangi manual, Hmm. 1869,15 ini dikurangi biasa 1851,27 dikalikan 100. Nah, 1700. Oh, jadi dikali 100. Iya, kalau di emas gitu. Saya kira langsung plek-plek misalnya Enggak. Kalau 1868 kalau dikurang di euro, 1851 cuma berapa gitu. oh enggak. Kalau di euro memang begitu. Kalau euro, kalau di euro langsung diikuti. Ya, di euro ini, kalau di euro langsung. Misalnya saya hitungkan di ujung atas di sini dengan yang di bawah di sini. Ya, contoh begini, yang warna jingga itu coba saya hitung yang atas, 1 2 1, oh sorry, yang dihitung yang belakang 21 291 dikurangi 20 994. Nah, nanti ketemu langsung 200 700 begitu. Kalau di euro begitu standar langsung. Kalau di emas dikalikan 100.